Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fajilah, NIM 2110101093 dari Prodi Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs atau yang biasanya dikenal dengan siklus asam sitrat. Siklus Krebs ini sering juga dikenal dengan siklus asam sitrat. Alasannya mengapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs sebagai ilmuwan dari Jerman, seorang penemu siklus Krebs ini. Siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Bagaimanakah prosesnya? Secara singkat, siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Pada tahapan pertama, asetil CoA memiliki 2 asam karbon merupakan hasil dari dekarbolisasi oksidatif. Akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksalesatat yang memiliki 4 asam karbon, sehingga antara gugus asetil dengan oksalosetat membentuk ikatan menjadi senyawa karbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk dari tahapan pertama, siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahapan pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya, pada tahap kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6, sehingga reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomeksasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa yang lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini menjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalisis oleh enzim akonitase. Pada tahap yang ketiga, isositrat yang menjadi 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketogularat yang memiliki 5 atom karbon. Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahap ini pula terjadi proses dekarbolisasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat, alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon yang akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini terjadi dekarbolisasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+ sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi perubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA, berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini, sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini alfa ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap yang kelima, suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terjadi beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI yang akan berperan pada tahap ini. Pemutusan ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga tahapan ini CoA akan dilepaskan pada fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GPP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga akan membentuk ATP. Baik GTP maupun ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahapan ini adalah suksinil CoA sintase. Tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbonat akan diubah menjadi
fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FAD 2 kali. Enzim yang berperan mengkatalisis senyawa suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Tahapan yang ketujuh, terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O dan prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya, tahap yang ke-8, malat, akan diubah kembali menjadi oksalosetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah